Halo, selamat malam semua. Kalian lagi apa? Lagi tunggu chattingan dari pacar ya? Atau menunggu kepastian dari seseorang? Atau jangan-jangan nunggu chattingan dari mantan? Ups. Daripada kalian menunggu hal yang tidak pasti, lebih baik kalian dengerin aku bercerita di podcast pertama aku. Yap, tepat jam 1:30 pagi ini di hari Jumat, lebih tepatnya malam Jumat. Aku akan membuat podcast pertama aku dengan tema yakin dan bersyukur. Cerita kali ini, aku akan menceritakan tentang pengalaman hidup aku sendiri. Dimana aku yakin akan setiap usaha yang aku jalani dan aku harus bersyukur terhadap apa yang aku dapatkan. Cerita yang aku ceritakan semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Ambil hal-hal baik yang bisa teman-teman ambil, dan hal-hal buruk cukup teman-teman dengarkan saja, tidak perlu dicontoh. Ada satu kisah lucu di masa-masa SMA. Lebih tepatnya, aku sekolah di MAN 13 Jakarta, di daerah Lenteng Agung. Saat itu, awal aku sekolah, aku memilih jurusan agama. Tapi sayang, pihak sekolah menetapkan aku di jurusan IPS. Tentu saja aku tidak menerimanya. Aku lebih baik pindah ke IPA. Alasan aku pindah ke IPA cuma karena aku tidak suka dengan pelajaran di IPS, di mana ada 2 bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggris umum dan bahasa Inggris peminatan. Jujur, aku bukannya tidak suka dengan bahasa Inggris. Entah kenapa, aku merasa lebih baik aku bermain dengan angka daripada aku bermain dengan kosakata. Yap, aku pindah ke IPA cuma karena hal itu saja, tanpa memikirkan akibat-akibat lainnya. Awal aku belajar di IPA, yang aku rasakan saat itu aku minder, aku insecure. Kepala aku terbakar sedikit. Sebentar, sepertinya tidak sedikit. Hampir setengah otak aku sudah terbakar. Aku bertemu dengan teman-teman yang bisa dikatakan orang pintar, orang cerdas, orang brilian. Sedangkan aku hanya murid biasa yang tidak mempunyai persiapan apa-apa untuk masuk ke jurusan IPA. Yang aku lakukan saat itu, aku hanya melaksanakan kewajibanku layaknya seorang pelajar. Aku hanya mengerjakan PR atau tugas yang diberikan guru. Aku mendengarkan penjelasan guru. Bahkan, aku diberi julukan tukang tidur di kelas. Itu saja yang aku lakukan selama di sekolah. Aku tidak bisa ikut les atau tambahan belajar di luar jam sekolah. Karena saat itu, kondisi ekonomi keluargaku sedang tidak baik. Aku bukan orang yang tipikal memikirkan nilai. Yang aku pikirkan saat itu, aku naik kelas sudah cukup bagi aku. Dan aku juga meminta bantuan kepada Sang Pencipta. Aku cuma berdoa kepadanya, ya Allah, tolong mudahkan aku dalam belajar agar mudah memahami setiap pelajaran. Amin. Menurut aku, setiap usaha harus disertai doa agar usaha yang aku lakukan tidak sia-sia. Dan yap, benar saja, aku mendapatkan kejutan di akhir semester 1. Aku masuk kategori 3 besar di kelas IPA 2. Agak syok sih ketika dapat kejutan itu. Tidak menyangka saja, ketika aku minder, ternyata aku malah bisa mendapatkan 3 besar. Awalnya aku mikir, mungkin kebetulan saja. Emang lagi hoki saja aku dapat 3 besar di kelas. Ceritalah aku ke mama. Dan mama bilang, mungkin menurut kamu kebetulan. Tapi menurut mama tidak. Karena mama lihat kamu usahanya tinggi. Kamu belajar malam setelah pulang sekolah. Kamu bangun sekolah jam 3:30 pagi, di saat orang-orang masih tertidur lelap. Jam 5:30 kamu sudah jalan ke sekolah.
sampai rumah maghrib, kamu macet-macetan, begitu seterusnya. Menurut mama, kamu pantas dapat itu. Karena usaha kamu dan kegigihan kamu. Karena kamu sudah berhasil. Kalau kamu mau ada les tambahan boleh. Jangan pikirkan biayanya. Rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Begitulah kata mamaku. Dan saat itu, aku selalu yakin setiap usaha baik yang aku lakukan pasti akan membuahkan hasil yang baik pula. Bersyukur, sudah tentu. Aku sangat berterima kasih terhadap semua yang diberikan oleh Allah kepadaku dan keluargaku. Hingga pada akhirnya, aku lulus sekolah dan tetap mendapatkan hasil terbaik atas segala usaha aku. Mungkin segitu dulu ya ceritanya. Nanti aku lanjut lagi di podcast selanjutnya. Semoga dari ceritaku tadi ada hal-hal baik yang bisa teman-teman contoh. Yang tidak baik cukup didengarkan saja tanpa harus dicontoh. Percaya deh, setiap usaha baik yang teman-teman lakukan disertai dengan doa dan keyakinan pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap semangat ya, dan jangan lupa bersyukur. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Semoga ceritaku bisa menjadi inspirasimu. Dadah.